Semua orang ingin bahagia. Betul? Yes, semua orang ingin bahagia. Tetapi kebanyakan orang salah mencari kebahagiaan. Saya Uncle Mandil. Uncle Mandil ini adalah orang Kristen. Arti dari orang Kristen adalah memiliki iman yang bersumber pada Kristus dan berfokus mengarah kepada Kristus. Dan ini terus Uncle aktif lakukan dalam kehidupan Uncle sampai tiba waktunya Uncle kembali ke tanah. Tetapi puji Tuhan, Uncle seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh karena roh Allah yang berdiam di dalam diri saya, sehingga saya dibangkitkan oleh roh itu. Haleluya. Saudara, dimana seperti yang saya katakan, banyak orang ingin bahagia. Tetapi banyak orang juga salah mencari kebahagiaan. Nah, berbicara mengenai bahagia, siapa sih yang nggak mau bahagia? Betul? Betul. Tetapi setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, kebahagiaan itu sirna, hilang. Yang ada adalah kematian. Jadi dosa itu menyebabkan kematian, kebahagiaan itu sirna, hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang dikatakan yang disebut berbahagia? Dan seperti apa dari ungkapan orang-orang yang berbahagia? Saudara, coba kita belajar. Hari ini Uncle Mandil menyampaikan melalui channel video kali ini tentang siapa sih yang disebut berbahagia. Jadi kalau kita baca nanti, kita perhatikan, kita buka hati kita biar firman Tuhan mendapat tempat di hati kita, dan saya percaya saudara akan memahami dan saudara akan dapat menerapkan dalam kehidupan saudara, sehingga keputusan yang saudara ambil nanti adalah tepat dan benar. Tapi kalau saudara salah memahami, maka penerapannya salah, sehingga keputusannya juga salah, saudara. Ya, makanya kita harus tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan bahagia. Siapa sih yang disebut dengan berbahagia? Coba buka di dalam Lukas. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Saudara baca di situ ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-28. Nah, di sana ada kata siapa yang berbahagia? Yang berbahagia itu siapa? Mereka yang mendengar dan memelihara. Apa yang dipelihara? Yaitu firman Tuhan. Jadi yang berbahagia itu adalah mereka yang mendengar dan memelihara. Kata mendengar dalam teks Yunaninya disebut akawo, yang artinya mendengar. Ini bentuk kata kerja, telah mendengar. Jadi mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Mengapa orang berbahagia itu dikatakan orang yang mendengar firman Tuhan? Karena firman itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes pasal 17, kalau saudara baca ya ayat yang ke-17 atau 13, saudara baca di situ, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu adalah kebenaran. Kebenaran. Jadi orang yang berbahagia dikatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan. Selain firman itu adalah kebenaran, firman itu roh dan menghidupkan. Roh dan hidup. Nah, jadi firman Tuhan itu menghidupkan. Ya, mengapa menghidupkan? Karena roh, karena firman Allah, firman yang ada dalam diri Allah, firman Allah itu, Allah yang kita miliki, yang kita percaya adalah Allah yang hidup. Allah yang memiliki rohnya. Roh Allah itu ada dalam diri Allah itu, sehingga firman juga yang ada dalam diri Allah itu adalah hidup. Makanya firman-Mu itu kekal selama-lamanya. Jadi kalau namanya kekal selama-lamanya itu tidak ada batasan. Tidak ada
Tidak ada ruang atau waktu yang dapat menghalangi. Kapan saja, di mana saja ketika saudara membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jikalau saudara buka hati saudara, firman itu mendapat tempat di hati saudara, maka Roh Allah yang menghidupkan apa yang engkau telah baca. Sebab firman Allah itu hidup, roh dan hidup. Ya, kalau saudara bisa baca di dalam Yohanes 6 ayat 63. Nah, tadi sudah kita dapat bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan, nah ini ada kata dan apa? Dan memelihara. Jadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, ada kata berikutnya, dan memelihara. Apa artinya memelihara? Memelihara artinya dalam teks bahasa Yunaninya adalah pulaso. Pulaso itu artinya menjaga, mengawasi, dan mengamati. Ini seperti orang militer, ya, dia mengawasi keselamatan dirinya, ya, terus dia awasi. Waspada. Waspada itu apa yang dimaksud dengan waspada? Mengamati, mengawasi, yang berkaitan dengan militer. Dia berjaga-jaga terus. Dia berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk keselamatannya. Makanya itu yang dikatakan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara. Memelihara pulaso yang artinya mengamati, mengawasi, menjaga. Jadi ini berkaitan mengenai keselamatan jiwa. Keselamatan jiwamu engkau harus jagai, engkau harus awasi terus mengenai keselamatan jiwamu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaganya melalui firman Allah yang engkau dengar tadi. Gitu dia. Jadi jiwa kita ini jangan sampai keluar dari firman Allah. Firman Allah itu yang menjaga jiwa kita. Makanya berbahagialah engkau yang mendengar dan memelihara firman-Nya. Jadi orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengar dan memelihara. Artinya mengawasi keselamatan jiwanya melalui firman Allah itu. Sebab firman Allah itu hidup. Oleh karena Allah yang kita miliki, Allah yang memiliki roh. Roh dalam diri Allah itu, atau dikatakan roh Allah, itu juga yang berdiam di dalam diri kita, yang kita terima dari Allah, yang menghidupkan fisik kita, yang menghidupkan diri kita, yang menjaga, yang mengawasi jiwa kita. Puji Tuhan, ini dia saudara yang disebut berbahagia. Jadi bukan karena saudara memiliki materi, makanya saudara disebut berbahagia, tidak. Tapi karena engkau mendengarkan firman dan engkau mengawasi keselamatan jiwamu melalui firman Allah itu. Itu dia. Tuhan Yesus memberkati.